Halo semuanya, balik lagi di Acul SW Studio. Karena seni itu bebas ya, nggak ngomongin seni lagi. Hari ini kita mau belajar terus soal cryptocurrency dan Bitcoin ya. Nah, kali ini di playlist Manusia Receh kita mau ngomongin soal Satoshi Nakamoto. Siapa itu Satoshi Nakamoto? Siapa dia? Yuk kita belajar bareng-bareng. Seperti biasa gue nyarinya di ChatGPT. Oke, Satoshi Nakamoto adalah nama samaran dari individu atau kelompok yang menciptakan Bitcoin atau BTC dan menulis white paper Bitcoin pada tahun 2008. Nah ya, jadi Satoshi Nakamoto itu sebenarnya bukan nama orang, tapi nama individu, anonymous gitu ya, nama individu atau kelompok. Jadi kita nggak tahu ini orang satu atau kelompok. Hingga saat ini identitas asli Satoshi masih menjadi misteri dan tidak ada yang tahu secara pasti apakah ia adalah satu orang atau sekelompok orang gitu ya. Satoshi Nakamoto adalah sosok di balik teknologi blockchain pertama yang menjadi dasar bagi ribuan cryptocurrency lainnya. Setelah merilis Bitcoin, Satoshi secara bertahap menghilang dari dunia maya sekitar 2010, meninggalkan Bitcoin sebagai sistem yang sepenuhnya terdesentralisasi dan open source. Jadi Satoshi tuh bikin Bitcoin 2008, setelah bikin dia tuh ngilang. Tapi sebelum ngilang, dia tuh udah nyoba, sepengetahuan gue ya, dia tuh udah nyoba mining dan dia tuh udah punya 1 juta Bitcoin. Kita mulai masuk ke dalam. 1. Awal mula Satoshi Nakamoto dan Bitcoin. Pada 31 Oktober 2008, Satoshi menerbitkan white paper Bitcoin berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System di Milis Kriptografi. Nah, buat yang mau tahu soal white paper, gue udah bacain juga di video white paper Bitcoin yang gue bacain pakai bahasa Indonesia ya, yang mau belajar white papernya Bitcoin. Jadi itu keluarnya di 31 Oktober 2008. Dalam dokumen ini, Satoshi menjelaskan sistem uang digital tanpa pihak ketiga atau bank otoritas pusat yang berbasis teknologi blockchain. Jadi di dokumen itu Satoshi jelasin uang digital tanpa pihak ketiga, yaitu bank. Jadi kita kalau mau transfer, Acul mau transfer ke Udin, nggak usah pakai bank BCA misalnya. Jadi Acul transfer ke Udin, langsung aja ke Udin, nggak usah pakai orang ketiga ini. Pada 3 Januari 2009, Genesis Block atau blok pertama Bitcoin ditambang oleh Satoshi. Blok ini berisi pesan tersembunyi. Pesannya, The Times, 03 Januari 2009, Chancellor on brick on second ballot for bank. Jadi 2009 Satoshi nyobain mining, nambang ya. Pesan ini merujuk pada krisis keuangan global 2008 dan menunjukkan bahwa Bitcoin diciptakan sebagai solusi terhadap sistem keuangan yang dikendalikan oleh bank dan pemerintah. Jadi waktu Bitcoin keluar itu 2008 itu lagi krisis keuangan global. Satoshi terus mengembangkan Bitcoin, memperbaiki bug, dan berkomunikasi dengan komunitas melalui forum Bitcoin Talk hingga sekitar 2010, sebelum akhirnya menghilang secara misterius. Oh, berarti dia sempat aktif ya? Berarti kalau dia aktif kan ada yang lihat. Lanjut, nomor 2. Mengapa Satoshi Nakamoto menghilang? Satoshi menghilang dari dunia kripto pada tahun 2010. Setelah menyerahkan kendali pengembangan Bitcoin kepada Gavin Anderson, salah satu pengembang awal Bitcoin. Jadi sempat Satoshi ini menyerahkan kendali pengembangan Bitcoin kepada Gavin Anderson. Oke. Faktor utama mengapa Satoshi menghilang. 1. Menghindari perhatian pemerintah. Setelah Bitcoin mulai populer, pemerintah dan regulator mulai menaruh perhatian. Satoshi mungkin tidak ingin menjadi target hukum. Oke. 2. Membiarkan Bitcoin berjalan sendiri. Satoshi ingin Bitcoin menjadi desentralisasi tanpa bergantung pada satu individu. Oke.
3. Alasan pribadi. Tidak ada yang tahu alasan pastinya, tapi kemungkinan besar Satoshi lebih memilih anonimitas. Jadi nggak mau diketahuin dia itu siapa ya. Pesan terakhir dari Satoshi Nakamoto. Pada 23 April 2011, Satoshi mengirim email kepada Gavin Anderson dan tim developer Bitcoin mengatakan, "Saya telah beralih ke hal lain. Bitcoin ada di tangan yang baik." Sejak saat itu, Satoshi tidak pernah terlihat lagi dan tidak ada aktivitas yang terdeteksi dari alamat wallet miliknya. Nah, kenapa Satoshi menghilang ini? Kenapa kita tahu dia menghilang? Karena ada di walletnya, ada di aktivitas wallet di blockchain itu ada orang yang punya Bitcoin itu 1 juta Bitcoin dan itu nggak gerak-gerak, berarti itu punya Satoshi gitu. 3. Berapa banyak Bitcoin yang dimiliki Satoshi Nakamoto? Satoshi diyakini memiliki sekitar 1 juta Bitcoin yang berasal dari penambangan awal Bitcoin. Jika dihitung dengan harga BTC saat ini, aset Satoshi bernilai puluhan miliar dolar. Namun hingga hari ini Bitcoin milik Satoshi tidak pernah dipindahkan atau digunakan, yang semakin memperkuat misteri identitasnya. Nah gitu ya. Ternyata gue masih ingat juga si Satoshi punya Bitcoin 1 juta. Jadi kenapa pasti itu punya Satoshi? Karena dari awal itu 1 juta Bitcoin itu nggak gerak-gerak, nggak dijual, nggak diapain, nggak dikirim kemana, diem aja. Fakta menarik, jika Satoshi memutuskan untuk menjual atau menggerakkan Bitcoinnya, pasar kripto bisa mengalami guncangan besar karena jumlah BTC yang dimilikinya sangat besar. Kalau aja Satoshi misalnya butuh duit gitu ya, kalau ini kita nih, Satoshi butuh duit, jual gitu, beberapa Bitcoin itu pasti ketahuan ya, dan itu bisa mengalami guncangan besar di Bitcoin. 4. Siapa Satoshi Nakamoto? Teori dan spekulasi. Banyak teori muncul tentang siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto. Beberapa orang yang diduga sebagai Satoshi antara lain, wah menarik nih. Ini diduga dia itu Satoshi ya. Oke. Ada Hal Finney, programmer dan kriptografer yang menjadi orang pertama yang menerima transaksi Bitcoin dari Satoshi. Wow. Salah satu developer Bitcoin awal yang sering berinteraksi dengan Satoshi. Gaya menulisnya mirip dengan Satoshi, tetapi ia membantah sebagai pencipta Bitcoin sebelum meninggal pada 2014. Oke. Hal Finney. Gimana sih bacanya? Oke, yang kedua tuh ada Nick Szabo, pencipta BitGold, sistem mata uang digital yang mirip dengan Bitcoin. Memiliki pemikiran yang mirip dengan konsep yang dijelaskan dalam white paper Bitcoin. Namun ia membantah sebagai Satoshi dan tidak ada bukti langsung yang menghubungkannya. Oke, Nick Szabo. 3. Ada Dorian Nakamoto, seorang insinyur keturunan Jepang yang tinggal di California. Majalah Newsweek pernah mengklaim bahwa ia adalah Satoshi, tetapi ia secara terbuka membantahnya. Ini yang paling terkenal ya, maksudnya meme-nya paling terkenal ya, Dorian Nakamoto. Mungkin karena nama belakangnya ada Nakamoto-nya ya. Kita nggak tahu juga. Oke, yang terakhir ada Craig Wright, klaim palsu. Seorang ilmuwan komputer asal Australia yang mengklaim sebagai Satoshi pada 2016. Klaimnya banyak diragukan karena tidak dapat membuktikan bahwa ia memiliki akses ke wallet Bitcoin Satoshi. Oh, jadi ada juga yang ngaku-ngaku gitu ya. Ada yang, wah lu Satoshi ya, bukan. Tapi ini malah ngaku-ngaku, Craig Wright. Kesimpulannya, hingga saat ini tidak ada bukti pasti tentang siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto. Jadi sampai sekarang belum ada yang tahu ya guys, siapa tuh Satoshi gitu. Lanjut. Lima, mengapa identitas Satoshi Nakamoto begitu penting? Keamanan Bitcoin. Jika Satoshi adalah individu tunggal dan masih hidup, ia bisa menjadi target pemerintah atau organisasi yang ingin mengontrol Bitcoin. Oke. Desentralisasi. Identitas Satoshi tetap anonim agar Bitcoin tetap tanpa pemimpin dan tidak bisa dikendalikan oleh individu atau perusahaan tertentu. Oke.
kontrol atas 1 juta BTC. Jika identitasnya terungkap dan Bitcoinnya mulai dipindahkan, ini bisa mempengaruhi harga dan stabilitas pasar kripto. Alright. Terakhir, kesimpulan, Satoshi Nakamoto adalah pencipta Bitcoin dan teknologi blockchain, tetapi identitasnya tetap misterius hingga saat ini. Bitcoin tetap berjalan tanpa Satoshi karena sifatnya yang desentralisasi, membuktikan bahwa teknologi ini bisa bertahan tanpa harus bergantung pada satu individu. Apakah menurutmu Satoshi akan muncul kembali suatu hari, atau lebih baik dia tetap menjadi legenda? Wow, keren banget ya. Jadi ibaratnya tuh Satoshi tuh udah kayak pahlawan gitu kan. Dia pengen ngelawan sistem dunia gitu dengan menciptakan Bitcoin. Gue ciptain buat nyelamatin dunia, dikeluarin dianya, gue tuh nggak perlu benefit apapun dari kalian, gue nggak mau diuntungkan apapun, gue cuman pengen ngebantu aja nih, yang bisa gue bantu gue menghilang gitu. Udah kayak pahlawan ya. Ya udahlah, gitu aja untuk kita belajar bareng-bareng hari ini tentang Satoshi Nakamoto. Kita lihat juga apa perkembangannya, siapakah Satoshi Nakamoto, apakah beneran orang atau orang-orang di belakang sana yang aneh-aneh gitu. Kita juga nggak tahu, dan itu masih spekulasi semuanya ya. Oke, thank you semuanya untuk yang nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih, nanti kita belajar bareng-bareng lagi. Dadah.